ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang. Wa zulafan minal lail, dan pada sebagian permalaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan baik, yudhibnas sayiat, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Yudhibnas sayiat. Dzalika, itulah dianya peringatan, zikra, peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Daripada ayat itu dapat kita ambil beberapa petunjuk. Yang pertama, perintah untuk menegakkan, mendirikan, melaksanakan salat, itu salat wajib 5 kali sehari semalam. Yang digambarkan di sini salat di kedua tepi siang, itu pagi dan petang, subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal lail, di permulaan malam, maghrib dan isya. Ini menunjukkan kepada salat wajib, salat fardu. Kemudian yang kedua pelajarannya, sesungguhnya segala macam kebaikan-kebaikan termasuk salat, baik salat wajib ataupun salat sunat atau amal-amal saleh yang lainnya, terhimpun, tercakup ke dalam hasanat. Jadi sesungguhnya segala macam hasanah, segala macam yang baik-baik, perbuatan baik, amalan baik, perkataan baik, sikap tingkah laku yang baik, semuanya hasanah. Yudhibnas sayiat, bisa melenyapkan, menghilangkan, menghapuskan segala yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ambil contoh salat yang barusan kita kerjakan, subuh. Sebelumnya salat sunat fajar, sebelumnya tahiyatul masjid, sebelumnya berwudu, sebelumnya melangkahkan kaki ke masjid. Itu tercatat ke dalam hasanat. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan semenjak tadi, jika ikhlas, murni hanya mengharap ridha Allah, tidak ada maksud untuk mencari kepentingan lain dan tujuan lain, yudhibna, bisa menghilangkan, menghapuskan segala kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Begitu pula dalam hadis disampaikan bahwa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringkan, susul perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, nanti perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Kita duduk di masjid ini, masjid Istiqamah, Gugua rendah, sampai Koto. Selama kita duduk di tempat-tempat yang baik, bersama orang-orang baik, mendengarkan yang baik-baik, membicarakan yang baik-baik,
maka semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita, duduk di tampik yang jelek, bergaul dengan orang yang jelek, meninggalkan yang jelek, dan membicarakan yang jelek, dihapuskan. Karena kebaikan itu menghapuskan keburukan. Maka makin banyak kita melakukan yang namanya kebaikan, hasanat-hasanat, maka makin banyak yang jelek-jelek yang dihapuskannya begitu saja tanpa kita minta ampun. Nyo ada kalanya kita diampunkan dosa oleh Allah dengan jalan istighfar dan minta ampun. Tapi ada kalanya lantaran kemurahan Allah, kasih sayang Allah, maka segala yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, dosa, kesalahan, pelanggaran, kelalaian, dihapuskan begitu saja oleh Allah lantaran kita lagi mengerjakan yang elok-elok dan baik-baik. Itulah dianya al-hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan bisa melenyapkan, menghapuskan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Itu petunjuk yang kedua dalam ayat kuah. Yang ketiga, zalika dzikra lidzakirin. Itulah dianya. Dzikra, suatu peringatan untuk orang-orang yang ingat, suatu pelajaran untuk orang yang mau mengambil pelajaran. Karena tidak semua orang mau mendengar peringatan, tidak semua orang pula mau menyimak peringatan, mengikuti peringatan. Jadi peringatan-peringatan itu yaitu antara lain bahawa kebaikan-kebaikan bisa melenyapkan, menghapuskan kejelekan. Bagi orang yang mau mengamalkan peringatan ini, kerjakan. Tentu saja orang ko makin banyak, makin sering, makin acok mengerjakan yang baik-baik kerana sadar keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukannya. Dengan mengerjakannya baik-baik langsung hapus. Itu namanya zikra. Tergantung diurang dan kamu mengamalkan itu. Peringatanlah lado tergantung di zakirinnya, di orang yang mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran dan nasihat itu. Ko sore Hud yang tadi kita baca ayat 100 sampai balik. Baiklah Bapak dan Ibu, berkaitan dengan itu, tadi kan perkaranya perkara salat. Ada beberapa buah hadis tentang masalah yang berkaitan dengan salat. Kalau sore yang kita baca cako adalah salat wajib di dua tepi siang. Masuk ke dalamnya subuh awal siang, masuk ke dalamnya asar ujung siang, kemudian zuhur pertengahan. Nah, termasuknya ke dalam tarafain nahar, kemudian zulafa minan lail, dekat kepada malam, maghrib dan isya, 5. Aku dalil salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, atau salat fardu, atau salat wajib, jika kita kerjakan dengan ikhlas, kita lakukan sesuai dengan kafiat tuntunan yang diajarkan Nabi, telah kita panai syarat-syarat dan rukun-rukun, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka salat-salat yang kita kerjakan itu sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang terletak di antara salat itu. Subuh tadi, terakhir kita salat wajib semalam isya. Sepanjang isya sampailah masuk subuh, lah kita kerjakan pula salat subuh. Dijadikan oleh Allah itu sebagai sarana penghapus kesalahan sebelum kita melaksanakan salat. Panjang waktunya itu sudah isya ke subuh kini, panjang waktu. Cuman itu kan bagi orang yang sadar, bagi orang yang ingat, bagi orang yang paham. Kalau nya paham, kalau nya ingat, kalau sadar, makanya akan bersungguh-sungguh melaksanakan salat. Sebab
Tidak semua orang salatnya diterima salatnya. Kenapa? Alun tentu lai salat yang kita kerjakan langsung diterima oleh Allah. Itu yang mencemaskan, itu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan orang-orang yang paham. Dan itu yang membuat kegentaran, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Dan apa yang mereka cemaskan? Yakni jangan-jangan salat yang dilakukan itu tidak diterima. Itu surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan dan yang telah melaksanakan apapun yang mereka berikan dan apapun yang mereka laksanakan, sementara hati mereka masih gentar, cemas, takut. Ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan hati mereka cemas, khawatir, takut? Apakah mereka itu berzina, mencuri, minum khabar? Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Yang mereka cemaskan, yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan adalah jangan-jangan apa yang telah mereka lakukan itu berupa amal saleh, salatkah, puasakah, sedekahkah dan segala macam tidak diterima oleh Allah. Itu yang membuat orang kecameh. Tentu kalau kita pulangkan diri masing-masing, sejauh mana kecemasan kita. Maksudnya, kalau kita lah merasa pede saja, seakan-akan salat kita ko boleh utuh, sempurna, langsung gol, kita tertipu, terpedaya, namanya ujub. Tingkatan para sahabat saja dan tingkatan para nabi saja, seperti Nabi Ibrahim, lama mohon kepada Allah agar diterima. Rabbana taqabbal minna. Itu kan Nabi Ibrahim yang membaca salah satu. Setelah beliau selesai melaksanakan perintah Allah, meninggikan Ka'bah bersama putra beliau Ismail, lalu beliau berdoa. Apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dijelaskan oleh para ulama, itu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran Nabi Ibrahim. Apa yang dicemaskan, dikhawatirkan, ditakutkan? Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Cuman Nabi Ibrahim cameh, jangan-jangan kau tidak diredai, tidak disukai, tidak diterima oleh Allah. Sehingga beliau menambah amalan beliau dengan doa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah. Kau yang bisa kami lakukan, Iko mampu kami, Iko sanggup kami, terimalah ya Allah. Itu kan kecemasan. Awak tidak boleh pede. Pede, percaya diri, seakan-akan salat wala selesai. Awak tidak butuh lagi koreksi, tidak butuh lagi menambah-nambah kaji. Itu lah masuk ujub. Kalau diterima oleh Allah salat subuh apa? Kan barusan kita salat subuh. Sebelum subuh sunat fajar. Bagi yang capek tiba, nya bisa tatul masjid. Bisa berdoa, bisa berzikir, bisa istighfar. Dan baru saja dilakukan kuah, andai jikalau sekira diterima oleh Allah, hapus kesalahan. Nang kita kerajokan, nang kita perubek, sadar atau tidak sadar, semenjak Isya semalam. Tentu saja yang dihapuskannya bukan yang dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu baru dihapuskan, diampuni Allah dengan taubatnya taubat nasuha. Enggak mungkin doh. Ragu lawak salat subuhnya berjamaah-jamaah, salat sunat sebelumnya. Lalu nyom maliang dihapuskan Allah dosa maliang. Enggak. Nyom membunuh dihapuskan Allah dosa membunuhnya. Enggak. Nyom berzina dihapuskan Allah zina dosa zina dalam salat subuh. Enggak. Nyom korupsi, nyom menzalimi, nyom merampas, merampok negara Republik Indonesia.
dibayano salat subuh 2 rakaat, apa semua kesalahannya? Tidak. Nak bisa dihapuskannya, ya nak bisa dihapuskannya lah. Banyak ulama mengecehkan itu namanya as-saghair, yang kecil-kecil. Sebab dalam hadisnya dikecehkan izat tunibatil kabair. Selagi yang besar-besar dia jauhi, dihindari, maka amalan-amalan saleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu ayat yang kita dasari tadi. Itu tigakkanlah salat itu, yaitu salat wajib. Dia salat wajib itu kerana termasuk hasanat, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, kita di samping wajib-wajib ditambah ditekuk, dibilai, disempurnakan dengan salat-salat sunat. Kenapa? Salat wajib itu tentu ada kelemahan di sana sini, kekurangan di sana sini. Selaku manusia biasa kita tidak mungkin salat kita dari Allah Akbar sampai salam utuh, boleh, sempurna. Pasti ada kelengahan, kelalaian, ketidakkusyukan. Salat-salat kita yang seperti itu modelnya, kadang tak beres, kadang tak selesai, kadang salah, kadang ragu, kadang pangana kian kembali. Atau termasuk salat kita kadang-kadang lah mundur-mundur ke itu. Semua kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam salat fardu yang kita lakukan akan disempurnakan dengan salat-salat sunat. Nanti di akhirat, tapiknya ketika berhisab, sebagaimana penjelasan Nabi, inna awala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya awal, yang mula-mula sekali, yang pertama-tama kali dihisab, diadili, diperhitungkan di hari kiamat, di hari akhirat, semua amalan-amalan manusia adalah salat. Intinya, salatlah yang paling dulu sekali diperiksa, dihisab, dipertanggungjawabkan. Syukur-syukur kalau salat kita diterima. Yang menakutkan dan diterima. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berkata kepada para malaikat, yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa alam. Nanti tiba di akhirat sana, Allah berfirman kepada malaikatihi, sementara Allah tahu dan Maha tahu. Kata Allah, unzuru fi salati abdi. Hai para malaikat, tengoklah, periksalah, atau lihatlah salat abdi, salat hambaku. Misalnya hamba itu periksa salatnya kah? Perintah Allah kepada malaikat. Padahal Allah tahu kan. Tapi itu tugas malaikat agar kita tahu loh begitu prosesnya nanti. Begitu nanti SOP-nya orang. Selanjutnya kata Allah kepada malaikat, atammaha am naqasaha. Coba lihat, coba periksa. Salat yang dilakukannya itu lai atamma, lai dia sempurnakan melaksanakannya. Atammaha atau naqasaha, atau salat yang dilakukannya itu ada kekurangan di sana sini. Yang kedua, yang pecik, kekurangan di sana sini. Sebab siapa nak mengatakan menganggap salatnya lah sempurna, tidak perlu ngaji lah. Nolah sempurna bana, tidak perlu istighfar lah.
Dan itu pula suatu kecerobohan, suatu sikap ujub dan bangga diri. Nabi Muhammad saya tidak ada mengaku salat beliau paling sempurna. Contohnya, beliau istighfar setelah salat. Istighfar setelah salat itu kan menunjukkan kelemahan, kekurangan dalam salat. Beliau sangat tawadhu. Nah, jadi kata Allah, fa in kanat tammatan, jika salat hambaku itu sempurna, taruhlah sempurna, tidak ada kurang, tidak ada cacat, mulus 100 nilainya. Kalau kutibat lahu tamma, dicatat, ditulis, iko salatlah di checklist sempurna. Wa in kana takasa, tapi jika salat cakatu ada kekurangan, ada kelemahan, ada ketidaksempurnaan, namanya intakasa minha syai', ada yang kurang. Bukan kurang rakaat, bukan kurang sekali sembahyang sekali, tidak, itu tidak kurang. Itu. Salat itu kurang sempurna, kurang selesai, kurang beres. Qala, berfirman Allah, unzuru, hai malaikat-malaikat, unzuru, tengoklah, lihatlah, periksalah, hal li abdi min tatawwa'in, hal apakah hambaku itu ada mengerjakan tatawwa', salat-salat sunat. Salat-salat sunat tu namanya kan banyak. Ada namanya salat sunnah, kadang namanya juga nafilah, kadang namanya tatawwa'. Salat tatawwa' adalah salat-salat sunat, periksa. Padahal Allah tahu dan Allah Maha tahu. Tapi begitu cara Allah bagi tahu kepada awak. Supaya kita tahu betul. Cuba kalian tengok, hai malaikat, apakah dalam catatan amalan hambaku itu adanya mengerjakan salat sunat. Kalau lagi, fa in kana lahu tatawwu'un, jika ada dia mengerjakan salat tatawwu', salat sunat, atimmu li 'abdi faridatahu, sempurnakan oleh kalian, hai para malaikat, salat fardunya yang kurang-kurang itu dengan salat sunat. Itu salah satu fungsi guna salat sunat. Atimmu li 'abdi, sempurnakan oleh kalian, hai malaikat, untuk hambaku itu salat fardunya, min tatawwu'i, daripada salat sunatnya yang ada, ambil, tumbukkan, tempelkan, tukuk, bilai dan lama-lama di salat fardu. Andaikan salat fardu kita kurang beres, kurang selesai begini, cari salat sunatnya, bereskan, sempurnakan salat fardunya itu. Tapi kalau tidak ada salat sunat kita, di situ kita nanti tidak ada penempel, tidak ada penukuk, tidak ada penambah. Bahkan bisa jadi salat fardu yang kita lakukan itu pun kurang bares, kurang selesai, nanti pindahlah ke orang. Namanya muflis. Bangkrut kan? Dia nanti datang menghadap Allah, membawa salat, membawa puasa, membawa sedekah, membawa amalan. Tapi masalahnya, di samping itu, ini adalah mengerajuan, mencela, mencaci, menuduh, mengupat, memfitnah, menzalimi, menyakiti orang lain. Maka dibayar dengan salatnya cekau. Sudahlah salat kita kurang beres, tidak selesai, salat sunat pun tidak barah, itu diusai pula untuk pembayar hutang. Hutang apa? Dia pernah menzalimi orang, menganiaya orang, mengicu orang, menipu orang yang tidak kita bereskan di dunia, tidak kita selesaikan ketika hidup, kita bawa mati. Maka nanti orang akan menuntut bahawa pernah dizalimi, pernah ditipu atau disurangi, pernah dipitnah, dituduh, bagaimana begini, begitu. Maka diganti dengan cara diambil pahala amalan salatnya dan amal lain untuk pengganti kezalimannya. Jadi kalau kita balik ke Jisako,
Malang nian orang yang tidak ada salat sunat. Apa penumbuknya? Penumbuk na wajib dan kurang-kurang tu apa tu? Kemudian tambah lo nanti dengan kita menanyai orang, meninju orang, mencurai orang dan segala macam. Pembayarannya itu. Jadi nanti aku bangkrut. Itu kita balik ke awal kaji. Kalau banyaknya melakukan yang tatawuk, yang sunat-sunat, bukan hanya salat kah, termasuk puasa sunat, sedekah sunat, segala amalan sunah-sunah lah. Semuanya itu dijadikan penumbuk, penempel, penyisik, pembilai daripada amalan wajibnya yang kurang-kurang. Di situlah fungsi peranan ibadah sunnah. Bisa salat dan bisa yang lain-lain. Itu satu. Jika kita salat fardu cakap tu yang kita laksanakan, kan ada dua salat sunat. Yang pertama namanya qabliyah, sebelum salat fardu kan. Yang kedua ba'diyah, setelah salat fardu. Ada yang nak pakai ba'diyah, salat subuh nak ada ba'diyah dah. Salat asar nak ada ba'diyah dah. Salat subuh yang ada qabliyah yang terkenal dengan salat sunat fajar itu. Di antara 22 rawatib yang mengiringi salat fardu, yang terpokok, yang terpenting, yang paling istimewa, yang tak pernah Nabi tinggalkan di mana kapan sedang apapun, salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Namanya salat sunat fajar. Begitu istimewanya, kedudukannya, kemuliaan, fadilah, keutamaan salat sunat fajar itu, sampai-sampai Nabi mengatakan, huma, 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dengan segala macam isinya. Itu kan menunjukkan kepentingannya. Itulah salat sunat rawatib yang Rasulullah tidak meninggalkannya sama sekali. Bahkan sampai pernah Rasulullah bersama sahabat-sahabat itu talaluk di sebuah lembah dalam perjalanan, disuruh rundo, orang nak rundo. Rupanya yang tukang-tukang rundo kau talaluk loh. Sehingga beliau terbangun ketika matahari sudah panas di suatu lembah. Jadi namanya gua nalai matahari. Ndak nam piket menjaga nak rundo kau talaluk loh. Kau tak salah Bilal. Dia matahari tinggi. Tapi beliau perintahkan azan, lalu salat sunat 2 rakaat. Padahal salat subuh saya dulu tapi tetap beliau menunjukkan salat sunat. Itu penting salat sunat fajar. Sudah salat sunat semua, ikamat baru salat subuh. Bahkan salat sunat fajar yang nak telaki kita lakukan lantaran uzur, awak kapai tadi kiranya awak tak sasak lah. Saya nak sempat salat sunat fajar. Ijalikan salat sunat fajar, takabir mengikuti takbir imam saja terlambat kita. Boleh diqada. Boleh diganti setelah salat subuh atau setelah matahari keluar. Diqada, tapi tidak disengaja nukah. Memang tidak sempat, ada uzur, ada halangan. Nak terlaki leh. Nama dia pun tadilah. Datang dari ten jauh. Tiba siko mokodenya imam. Dia terlaki sama sunat. Anda awak kakamat leh. Berarti pun ada sempat salat sunat. Boleh dikada. Dikada diganti waktunya setelah salat subuh. Atau ketika matahari lah terbit. Di waktu syuruk. Niatkan sajalah. Ya Allah. Terlaki tadi tidak terlaki. Tidak sempat mengerjakan salat sunat fajar kerana perjalanan ke siko. Perjalanan ke siko sehinggalah lebih masuk waktunya salat sunat fajar. Kalau di rumah salat sunat dulu tidak tiba siko. Maka ambo boleh mengqadanya nanti sebentar lagi di waktu salat syuruk dengan niat iko salat sunat qada, salat sunat fajar. Begitu pentingnya salat sunat fajar. Nah, kita balik kena cakap balik. Bahawa salat-salat fardu
salat-salat wajib yang kita lakukan, kekurangannya, kelemahannya, ketidaksempurnaannya di sisi ditumbuk dengan salat sunat. Salat-salat fardu, salat-salat wajib tu kan ada nanti namanya pangiriangnya. Pangiriang tu namanya rawatib. Rawatib yang selalu mengikuti mengiringi salat fardu. Jumlahnya 22. Kok tak kau, kok tak ico, kok tak laki mengerjakan 22 tu kerajaan saudalahnya. Kalau tidak, ambil Senin 10 lah. Jika 22, hitungannya adalah 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur. Beradu. 6. 4 setelah zuhur. 10 lah. 4 sebelum asar. Balik. 2 sebelum maghrib. Berapa balik? 2 sudah maghrib. Balik. 2 sebelum isya. 20 lah. 2 sesudah isya. 22. Namanya rawatib. Ada lo nama muakkadnya. Nah 22 cakap tu kita ambil saya 10 lah. Nama muakkad. Nama muakkad sangat ditekankan, dikuatkan bana untuk mengerjakan kerja yang tinggal. Di antara 22 tu 10 lah. Ana 10 tu 2 sebelum subuh. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, lepas tu 6, 2 sudah maghrib, 8, 2 sudah isya, 10. Aku namanya muakkad. Berarti nak 2 balai lai, nak taico, nak telaki, nak sempat atau malih. Jangan sampai tinggalonan 10 aku. Atau 2 balai. Dalam suatu riwayat hadis 2 balai. Di mana 2 balainya sebelum zuhur aku ampek ko sebelum zuhur adalah muakkad. Nah, malih banyak-banyaknya 10 ambil 10 aku. Kadang-kadang ya Allah kan bagu-agu lo, ku barago. Kaliko fadilahnya berago. Kaliko kerajaan berapa fadilahnya, berapa lo. Kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Allah. Kayu tawar-menawar. Awak ambil aragonya murah, tapi barang no rancak itu. Awak ambil amalannya seketik, tapi pahalanya banyak kan cara awak jual bali tu macam tidak. Ikulah dia salat tatawwu. Sunat. Tiba di hadis ni kita baca cakap tu betapa pentingnya salat tatawwu, salat sunat. Pentinglah. Karena salat fardu kita tidak boleh kita anggap salat fardu kita lah selesai dan sempurna. Namanya salat sunat rawatib yang selalu mengiringi salat fardu. Di luar itu namanya nak rawatib lah. Ada nama khusus salat syuruk, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat istikharah, salat malam, salat witir, salat hajat, salat taubat, salat istisqa. Itu tidak ada sangkuitnya kaitannya dengan salat tidak ada kaitannya dengan salat fardu. Yang ada kaitannya dengan salat fardu adalah rawatib. Bisa tertengok? Rawatib. Di luar itu tak surang. Sebentar lagi kita kan mengerjakan salat sunat isyraq lah. Itu tak surang. Tidak ada kaitannya subuh. Tidak ada hubungannya dengan zuhur. Salat duha. Tidak ada kaitannya dengan salat sunat, salat wajib. Salat duha adalah salat yang dilakukan ketika matahari lah naik. Matahari lah terang. Tahiyatul masjid tidak ada kaitannya dengan salat. Dia awak masuk masjid. Salat wudu tidak ada kaitan salat. Cuma dia awak wudu. Begitu seterusnya. Jadi nak rawatib ikolah namanya penempel. Penempel diapi. Salat-salat tu diapi. Kau nak sebelum sesudah, kau nak sesudah sebelum. Sempurnanya itu. Kau lah gunanya kita salat sunat. Lebih khusus salat sunat yang disebut dengan rawatib
Kad. Mantun kaji Pak. Adalah siang. Salat-salat hal itu bisa membuat Pak. Salat-salat itu bisa membuat terus. Kalau cita-cita masuk surga yang paling tinggi, kerajaan sadalahnya. Nah, penumbuk dan rawatib. Tapi yang lain itu tidak bisa. Penumbuk lah. Tapi yang paling penting kan yang mengiringinya. Didahulukan yang mengiringinya. Itu duluan. Salat duha bisa. Duha. Salat alaih, salat malam. Semuanya berfungsi untuk menukuat. Tapi yang paling menukuat benar adalah rawatib. Mentun. Allah. Alah sendu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.